Yang benar adalah titik-titik. Hmm. Di sini ada tiga buah angka yang penting ya. Ada akar 1/7, kemudian ada akar pangkat 3 dari 1/18, dan akar pangkat 6 dari 333. Ya, sorry, 1/333. Ini prinsipnya gini sih. Kalau P, Q, dan R itu bilangan real yang lebih dari nol. Jadi kalau P kurang dari Q kurang dari R, maka nanti kita bakal punya P pangkat N kurang dari Q pangkat N kurang dari R pangkat N. Untuk N suatu bilangan asli. Itu pasti berlaku. Jadi sebelumnya kita ini ubah dulu. Akar 1/7 itu kan sebenarnya adalah 1/7 pangkat setengah. Kemudian akar pangkat 3 dari 1/18 adalah 1/18 pangkat sepertiga. Dan terakhir kita punya akar pangkat 6 dari 1/333. Ini adalah 1/333 pangkat 1/6. Nah, sekarang kita kan nggak tahu mana yang lebih besar nih. Tetapi berdasarkan prinsip ini tadi, jika P kurang dari Q kurang dari R untuk bilangan bulat, untuk bilangan real positif ya, maka berlaku P pangkat N kurang dari Q pangkat N kurang dari R pangkat N. Artinya, kalau misalnya ngecek ini kita agak susah, kita harus cari suatu bilangan asli. Jadi ini kita coba pangkatkan sesuatu ya, sehingga nanti perhitungannya jadi lebih mudah. Dan kalau kita lihat ada 1/2, ada 1/3, dan ada 1/6, maka langkah yang paling gampang adalah dengan kita pangkatkan semuanya itu dengan 6. Jadi 1/7 pangkat setengah kita pangkatkan dengan 6. Kemudian 1/18 pangkat sepertiga juga kita pangkatkan 6. Dan terakhir 1/333 pangkat 1/6 juga kita pangkatkan dengan 6. Maka di sini kita akan punya pertama ada 1/7 pangkat 3 setengah kali 6 ya. Kemudian 1/18 pangkat 2. Lalu terakhir akan ada 1/333. Nah, ini tinggal dicek aja. 1/7 pangkat 3 itu berapa? 1/343 ya. 1/343. Kemudian 1/18 kuadrat. Tinggal dicari 18 kali 18. 1/324. Kemudian ini tetap 1/333. Nah, dari ketiganya kan jelas berlaku ini ya. Berlaku 1/343 kurang dari 1/333 kurang dari 1/324. Nah, artinya kita bakal punya jawaban akhir akar 1/7 nilainya kurang dari akar pangkat 6 dari 1/333 kurang dari akar pangkat 3 dari 1/18. Nah, tinggal dicek di option, berarti jawabannya A ya. Nah, kalau untuk soal ini sebenarnya apa ya? Kalau kita
paksakan untuk mencari Y-nya mungkin bisa. Tapi sebenarnya nggak, tanpa harus kita cari nilai Y-nya pun juga sebenarnya ini soal yang masih bisa untuk dicari jawabannya. Pertama kita mungkin bisa fokus ke sini dulu. Kalau kita lihat ya, ini kan ada Y, ada satu per Y, kemudian ada tiga. Lalu di sini ada Y kuadrat dan Y. Jadi maksud Bapak adalah, kalaupun kita tidak cari nilai Y-nya, kita mungkin bisa, gimana caranya supaya dari persamaan awal kita bisa temukan em, fungsi yang diberikan di soal. Nah, gimana caranya kita memanipulasi Y dikurang satu per Y sama dengan 3 ke bentuk 3 per 2 Y dikurang setengah Y kuadrat. Nah, kalau yang tambah 10 setengahnya kita nggak usah pikirkan dari awal ya, karena kan ini angka yang udah pasti ada nilainya, ataupun ini konstanta. Nah, barangkali salah satu caranya adalah di sini, ini kita bisa kalikan semuanya, ruas kiri dan ruas kanan dengan Y. Kalau kita kalikan dengan Y, maka kita bakal punya Y kuadrat dikurang satu sama dengan 3Y. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan ini ya, berarti kan nanti bisa jadi seperti ini ya. Min satu sama dengan 3Y dikurang Y kuadrat. Nah, agar bentuknya sangat mirip dengan ini, maka semua ruas kita kalikan dengan satu per 2. Min satu dikali satu per 2 adalah min satu per 2. Kemudian 3Y dikali satu per 2 adalah 3 per 2Y. Dan min Y kuadrat dikali satu per 2 adalah min setengah Y kuadrat. Artinya apa? 3Y dikurang setengah Y kuadrat sama dengan min satu per 2. Karena pertanyaannya adalah nilai dari 3 per 2Y dikurang setengah Y kuadrat ditambah 10 satu per 2, maka ini tinggal diganti dengan min satu per 2 ditambah 10 satu per 2. Dan 10 satu per 2 itu adalah 10 tambah setengah ya. Ini tinggal dicoret, kita punya jawaban akhirnya 10. Jika M dan N adalah akar-akar berbeda dari persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 10X ditambah 20 sama dengan 0, maka nilai dari M kuadrat tambah N kuadrat adalah titik-titik. Nah, kita tahu di persamaan kuadrat yang bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika punya akar-akar yaitu X1 dan X2, maka kemudian berlaku X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kalau kita kembalikan ke soal, kita punya X kuadrat ditambah 10X ditambah 20 sama dengan 0. Punya akar-akar M dan N. Ya udah, berarti kalau secara tidak langsung M tambah N-nya kan berarti sama dengan min B per A ya. Di sini kan A-nya 1, B-nya 10, C-nya 20. Berarti min B per A adalah min 10 per 1. Jadi M tambah N-nya adalah min 10. Sedangkan M kali N adalah C per A. C-nya 20, A-nya 1. Berarti M kali N-nya 20. Nah, yang ditanya adalah nilai dari M kuadrat ditambah N kuadrat. Dan M kuadrat ditambah N kuadrat tidak lain adalah M tambah N dikuadratkan dikurang 2 kali M kali N atau 2 kali MN. M tambah N-nya adalah min 10 dikuadratkan, kemudian dikurang 2 kali 20. Harusnya jawabannya ada ya, tapi sepertinya di sini nggak ada. 10 dikuadratkan adalah 100 dikurang 40. 100 dikurang 40 adalah 60. Nah, Bu, tolong bantu Bapak cek, kira-kira ada yang keliru nggak hitungan Bapak? Jika jumlah kedua diagonal pada sebuah layang-layang adalah 100 satuan panjang, maka kemungkinan luas maksimum layang-layang tersebut adalah titik-titik satuan panjang. Nah, lebih kurang seperti ini ya. Katakanlah kita punya layang-layang ABCD.
Nah, di layang-layang itu kan ada dua buah diagonal ya. Kita anggap ini sebagai diagonal satu atau D1. Kita lambangkan dengan D1. Kemudian BD adalah D2. Oke, kayaknya lebih gampang ditulis saja deh. Jadi AC-nya sama dengan diagonal pertama atau D1. Kita lambangkan D1. BD adalah diagonal kedua. Kita lambangkan dengan D2. Nah, rumus luas layang-layang adalah eh, tengah dari hasil kali diagonal satu dikali dengan diagonal 2. Nah, di soal disebutkan bahwa jumlah kedua diagonal pada sebuah layang adalah 100 satuan panjang. Artinya D1 ditambah D2 sama dengan 100. Nah, tugas kita adalah mencari luas maksimum dari layang-layang tersebut. Itu jawaban paling besarnya dari Pak. Jawaban paling besar yang mungkin ya. Nah, harusnya iya sih. Tapi pertanyaannya boleh nggak layang-layang itu diagonalnya sama panjang? Kalau diagonal satu sama dengan diagonal 2 berarti kan dua-duanya sama dengan 50 ya. Sehingga nanti luasnya itu akan sama dengan 50 kali 50 per 2 atau berapa ya? 1250 tadi ya. Nah, ini maksimalnya. Tetapi luas maksimal ini terjadi jika D1 sama dengan D2. Sedangkan kalau layang-layang memiliki dua garis diagonal yang tidak sama panjang. Oke. Maka kita bisa simpulkan begini. Karena D1 tidak sama panjang dengan D2, berarti kan luasnya pasti kurang dari luas layang-layangnya ya. Pasti bakal kurang dari eh, 1250. Karena di option cuma 1000 yang nilainya kurang dari 1250, maka kita jawab 1000. Nah, akan tetapi ya, feeling Bapak kayaknya kunci jawabannya B. Kayaknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan 1000 ya rasanya kurang tepat juga sih. Karena bisa jadi ada luasnya itu bisa jadi lebih dari 1000 nilainya. Misalkan X dan Y adalah bilangan real sedemikian sehingga mutlak dari Y kurang X kurangnya sorry tambah 3 kali X dikurang 3X dikurang Y sama dengan 70 dan mutlak dari Y dikurang X tambah 3Y tambah X sama dengan 50 maka nilai dari X tambah 2Y terbesar yang mungkin adalah titik-titik. Kalau nilai mutlak itu kan intinya gini, nilai mutlak dari X itu bakal tetap X kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 0 atau Bapak pakai huruf lain deh, pakai A deh. Mutlak dari A akan tetap A kalau A-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan akan sama dengan min A kalau A-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kalau dilihat dari soal kan X kurang Y dengan Y kurang X ini kan mirip ya. Cuma kayak ditukar posisinya saja. Nah, jadi kita bakal selesaikan soal ini dalam apa ya? Dalam tiga kemungkinan kasus. Yang pertama, jika X dikurang Y sama dengan 0. Jika X dikurang Y sama dengan 0, jelas di sini bahwa nilai X pasti sama dengan nilai Y. Katakanlah ini persamaan pertama, di sini persamaan kedua, maka persamaan pertama bakal menjadi, nah X kurang Y-nya kan 0 ya, mutlak dari 0 adalah 0, berarti sisanya tinggal 3X dikurang Y sama dengan 70. Nah, mengingat X sama dengan Y, berarti kita punya 3X dikurang X adalah 2X, 2X sama dengan 70, maka X-nya adalah 35. Kemudian dari persamaan kedua, kita punya 3Y ditambah X sama dengan 50. Kemudian karena Y dan X-nya sama, berarti kita punya 4X sama dengan 50. Nah, di sini kita punya nilai X-nya sama dengan 25 per 2 atau 12,5. Nah, jelas ini bertentangan ya. Karena seharusnya kalau dalam sistem persamaan, em, nilai X-nya itu akan sama untuk setiap
persamaan yang ada di soal. Sementara ini tidak. Jadi untuk X dikurangi Y sama dengan nol atau nilai X sama dengan nilai Y, tidak ada solusi. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Adalah ketika nilai X dikurangi Y lebih dari nol atau positif. Nah, maka persamaan pertama, karena X kurang Y-nya udah positif, berarti tanda mutlaknya itu kan tidak perlu ditulis ya. Kita langsung aja tulis X dikurang Y, ditambah 3X dikurang Y sama dengan 70. Atau di sini kita punya 4X dikurang 2Y sama dengan 70. Kalau mau disederhanakan lagi ya, 2X dikurang Y sama dengan 35. Ini dari persamaan yang pertama. Sementara dari persamaan yang kedua, mengingat Y dikurang X-nya itu pasti negatif, karena ini ya, karena Y, X dikurang Y-nya lebih dari nol ya, berarti kan Y dikurang X-nya pasti kurang dari nol atau negatif. Maka kemudian mutlak dari Y kurang X akan sama dengan X kurang Y. Nah, makanya ini bisa kita ubah menjadi X dikurang Y ditambah 3Y ditambah X sama dengan 50. Atau kita bakal punya 2X ditambah 2Y sama dengan 50. X ditambah Y, kalau Bapak tidak ada kesalahan perhitungan ya, X tambah Y-nya sama dengan 25. Ini tinggal kita eliminasi, kita jumlahkan, kita bakal punya 3X sama dengan 60 ya, atau X-nya sama dengan 20. X-nya 20, nilai Y-nya sama dengan 5. Maka di sini nilai dari X tambah 2Y-nya akan sama dengan 30. Itu untuk kasus kedua. Sedangkan untuk kasus yang ketiga adalah kasus jika nilai dari X kurang Y-nya kurang dari 0. Maka jelas di sini bahwa Y dikurang X-nya yang lebih dari 0. Nah, sehingga persamaan yang pertama bakal menjadi Y dikurang X ditambah 3X dikurang Y sama dengan 70, dan persamaan yang kedua bakal menjadi Y dikurang X ditambah 3Y tambah X sama dengan 50. Ini coba kita selesaikan. Y dikurang Y 0, berarti min X ditambah 3X kita punya 2X sama dengan 30, sorry, 2X sama dengan 70 ya, atau X sama dengan 35. Dan di sini yang satunya lagi kita punya Y ditambah 3Y adalah 4Y. 4Y sama dengan min X tambah X-nya 0 ya. 4Y sama dengan 50, berarti 2Y-nya sama dengan 25. Sehingga nilai X ditambah 2Y sama dengan 60. Nah, kita udah punya dua buah nilai ini ya, X tambah 2Y ya. Oke. Harusnya jawabannya 60 ya. Harusnya jawabannya 60, tapi kok nggak ada ya. Kita coba cek lagi ya, periksa lagi. Mana tuh ada kesalahan perhitungan. 4X dikurang 2Y sama dengan 70. 2X dikurang Y sama dengan 35. 35. X dikurang Y tambah 3Y ditambah 50. 2X ditambah 2Y sama dengan 50. X tambah Y sama dengan 25. Kalau dijumlahkan 60. 3X 60. X 20. Ini 5. Iya benar. 20 tambah 10. 30. Y dikurang X-nya kurang dari 0. Bentar. X kurang Y-nya kurang dari... Oh ya, ini kita cek dulu ya. X kurang Y-nya udah benar lebih dari 0. Ini X dikurang Y-nya, ntar. Oh ya, di sini nggak memenuhi ya. Karena di sini kan jelas Y-nya 12,5 ya. X dikurang Y berarti nanti jadi 35 dikurang 12,5. 35 dikurang 12,5, jelas-jelas ini lebih dari 0. Sementara kan ini kasus untuk X kurang Y-nya kurang dari 0. Maka dari sini ini tidak ada solusi.
Oke, berarti kita punya kesimpulan nilai X tambah 2Y terbesar yang mungkin adalah 30. Persamaan X kurang 1 per X kurang 5 sama dengan M per 10 kurang 2X tidak punya solusi dalam X. Maka nilai M berapa? X dikurang 1 per X kurang 5 sama dengan M per 10 dikurang 2X. Di sini jelas satu-satunya nilai X yang tidak boleh itu kan X sama dengan 5 ya. Jadi X-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Jadi tujuan kita sebenarnya kalau misalnya kita mau cari gimana caranya biar tidak ada solusi X, berarti adalah gimana caranya kita memanipulasi nilai M sehingga nanti satu-satunya solusi di sini adalah X sama dengan 5 dan itu kan bertentangan dengan pernyataan ini ya. X-nya nggak boleh sama dengan 5 karena nanti kan penyebutnya bakal jadi nol. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lebih lanjut, X dikurang 1 per X dikurang 5 sama dengan M per min 2 kali X kurang 5. Nah, di sini jelas ya bahwa X dikurang 1 sama dengan M per min 2. Nah, kalau kita maunya X-nya itu sama dengan 5 ya. Karena nanti kan kalau X-nya 5 kan berarti kan ini nggak ada solusi nanti ya, X-nya. Kalau X-nya sama dengan 5 berarti kita punya 4 sama dengan M per min 2. Nah, harusnya nilai M-nya itu min 8. Tapi masalahnya di option itu nggak ada min 8. Itu yang bikin Bapak agak bingung dari tadi ya. Sebuah segitiga ABC adalah 6,0, 0,8, dan X, Y sedemikian sehingga X kuadrat dikurang 16X ditambah Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 91 sama dengan 0. Kemungkinan terbesar dari luas segitiga ABC adalah titik-titik. X kuadrat dikurang 16X ditambah Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 91 sama dengan 0. Bisa kita ubah menjadi X kuadrat, sorry, X dikurang 8 dikuadratkan, dikurang 8 kuadrat, kemudian ditambah Y dikurang 6 dikuadratkan, dikurang 6 kuadrat, ditambah 91 sama dengan 0. Kemudian kita punya X dikurang 8 dikuadratkan, ditambah Y dikurang 6 dikuadratkan. Ini kan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat kan 100 ya. Berarti min 100 ditambah 91 adalah min 9. Jadi ini kita punya sama dengan 9 atau sama dengan 3 kuadrat. Dan ini adalah rumus atau bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi ini persamaan lingkarannya pusatnya di 8,6, jari-jarinya 3 ya. 8,6, iya. X-nya 8, Y-nya 6, jari-jarinya 3. Kalau diilustrasikan bisa seperti ini. Oh, B-nya 0,8 ya. A-nya 6,0. Oke. 0,8, 6,0. Oke. Ini titik A, ini titik B-nya di sini. Kemudian titik pusat lingkarannya di 8,6.
Ya, ya udah dapat dua garis. Hmm. Ada yang tahu solusi untuk nomor 9? X dikurang 8 dikuadratkan dari mana, Pak? Apa sih? X kurang 8 dikuadratkan. Dari ini sih. X dikurang X kuadrat kurang 16 X. Jadi X kuadrat dikurang 16. Kalau X kurang 8 dikuadratkan kan kita bakal punya X kuadrat dikurang 16X ditambah 64. Makanya di sini dikurang 64 juga. Nah, dengan alasan yang sama, ya kuadrat dikurang 12 sih juga bisa diubah jadi kurang 6 dikuadratkan. Nanti kurang ini dengan 36. Oh, Ngerti? ngerti, Pak. Gimana ya? Lebih kurang seperti ini gambarnya, gambar grafiknya ya. Jadi kita punya lingkaran nanti yang berpusat di 8,6. Nah, lalu nanti ada lingkaran di sini. Nah, kalau kita mau cari luas segitiga ini semaksimum mungkin, nah ini silakan nanti dipelajari tentang persamaan lingkarannya. Jari-jari lingkarannya kan tiga ya. Maka kemudian adalah idenya ya. Ini alas segitiganya adalah AB. Kemudian tingginya kita bikin seperti ini tegak lurus. Nah, kemudian kita tambahkan lagi sejauh ini. Nah, kalau kita maunya semaksimum mungkin berarti kan titik terjauhnya. Titik apa ya? Kita berusaha agar tinggi segitiga ini setinggi mungkin. Dan itu baru bisa tercapai kalau apa ya? eh kita ambil dari titik pusat lingkaran ini garis ke tegak lurus ke AB. Nah, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Ini panjangnya 3 karena jari-jari lingkarannya 3. Tinggal kita hitung ini ke sininya berapa. Nah, katakan jadi titik C-nya lebih kurang di sini ya. Nah, Bapak tidak cari koordinat titik C-nya, tetapi kita fokus ke mencari jarak dari ini ke sini. Katakanlah D. Nah, pertama kita bentuk dulu persamaan apa ya? Persamaan garis ini Bapak rasa kalian udah tahu. Atau nanti silakan dicari tahu sendiri rumus membuat persamaan garis jika ada dua buah titik diketahui. Intinya kita bakal punya persamaan garis 4x ditambah 3y dikurang 24 sama dengan 0. Nah, kemudian dengan mencari apa ya? Jarak dari titik ke garis itu juga ada rumusnya. Jarak titik 8,6 ke garis 4x ditambah 3y dikurang 24 sama dengan 0. Nah, cara mencari jarak titik ke garisnya tinggal dibikin seperti ini ya. X-nya ganti dengan 8, berarti 4 kali 8 tambah Y-nya dikali dengan 6.
kurang 24 per akar dari koefisien X dikuadratkan ditambah koefisien Y dikuadratkan. Jangan lupa dikasih tanda mutlak. Nanti tinggal kalian cari 4 kali 8 32 tambah 18 kurang 24 adalah 26 per ini 5 ya. Akar 25 berarti 5 ya. 26 per 5. Nah, artinya apa? Itu si apa ya, panjang si D-nya. Sehingga tinggi segitiga adalah D ditambah 3. Artinya 26 per 5 ditambah 3. Nanti sama dengan 41 per 5. Nah, eh, luas segitiga ABC itu kan panjang AB kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya AB, tingginya T, kita bagi 2. Nah, panjang AB itu bisa dicari pakai Pitagoras ya. Nah, karena ini ke sini 6, ini ke sini 8. Nah, berarti kan panjang AB-nya pasti 10 ya, pakai Pitagoras ya. Jadi panjang AB pakai Pitagoras. Nanti ketemu panjang AB-nya sama dengan 10. Nah, tinggal kita ganti saja. AB-nya 10, tingginya 41 per 5 bagi 2. 10 per 5 adalah 2. 2 di pembilang dibagi dengan 2 di penyebut. Jadi sisanya 41. Maka luas ABC adalah 41. Itu kemungkinan terbesar dari luas segitiga ABC. Karena kalau kita ambil dari titik yang lain ya, nanti tinggi segitiganya nggak maksimum, pada maksimum. Jadi usahakan ambil titik yang ini, tegak lurus ke sini. Semoga bisa dipahami ya. Pertama, barangkali kalian bisa cek sendiri 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu kan 1000 ya. 1000 kalau kita bagi dengan 120, sorry, 126. Nah, 126 itu kalau kita kalikan dengan 8 kan 1008. Artinya 10 pangkat 3 itu kongruen dengan negatif 8 modulo 126. Itu yang pertama. Kemudian kalau ini kita pangkatkan 3, jadi 10 pangkat 3 kita pangkatkan dengan 3, akan kongruen dengan negatif 8 pangkat 3. Dan negatif 8 pangkat 3 itu kan minus 512 ya. 512. Kemudian apa lagi ya? 126 kalau kita kalikan dengan 4 adalah 504. Berarti apa ya? Kita bisa simpulkan bahwa 10 pangkat 9 kongruen dengan min 8 modulo 126. Kemudian dengan cara yang mirip, jadi 10 pangkat 9 kalau kita pangkatkan dengan 3 akan kongruen dengan min 8 pangkat 3 modulo 126. 10 pangkat 9 dipangkatkan 3 adalah 10 pangkat 27. Jadi 10 pangkat 27 akan kongruen dengan min 8 modulo 126. Kalau kita kalikan ketiganya, 10 pangkat 27 dikali dengan 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat berapa lagi ya? Kalau ditambah 9 lagi 45, berarti cukup tambah 3 ya. Dikali 10 pangkat 3, maka ini akan kongruen dengan min 8 pangkat 3 modulo 126. Ini adalah 10 pangkat 39 ya. Berarti 10 pangkat 39 kongruen dengan min 8 modulo 126. Oke, ini dulu ya. Kalau kita mau jadikan 43, berarti kita harus kalikan lagi dengan 10 pangkat 4 ya. Nah, 10 pangkat 39
Kalau kita kalikan dengan 10 pangkat 3, itu kongruan dengan min 8 kali min 8 modulo 126. Atau 10 pangkat 42 kongruan dengan 64 modulo 126. Nah, coba dipahami dulu. Berarti ini kita kalikan dengan 10 ya. Kongruan dengan 640 modulo 126. Ini tinggal kita bagi aja. 126 kali 5 kan 630 ya. Nah, berarti eh, 10 pangkat 43 kongruan dengan 10 modulo 126. Nah, jadi ya sisanya 10. 10 lebih kurang begitu. Banyaknya solusi bulat dari persamaan 19x ditambah 93y sama dengan 4xy adalah titik-titik. 19x ditambah 93y sama dengan 4xy. Kalau kita kalikan 4 semuanya, kita punya 76x ditambah 372y sama dengan 16xy. Atau 16xy dikurang 76x dikurang 372y sama dengan 0. Eh, kita kalikan dengan 4 supaya ini aja ya, biar enak memfaktorkannya. Jadi ini bisa diubah jadi 4x kali 4y, 16x-nya di sini. Kemudian biar kita punya min 76x berarti harus ada min 19 di sini. Kemudian kalau mau min 372y berarti harus ada negatif 93 di sini. Dan ini sama dengan 19 dikali 93. Ya, sama dengan 19 dikali 93. 19 prima ya. 93 adalah 3 kali 31, berarti ini 3 kali 19 kali 31. Nilai dari 4x dikurang 93 dikali 4y dikurang 19-nya. Nah, kita mau cari solusi bulatnya, artinya ya kita harus bayangkan ini adalah perkalian dua buah bilangan bulat yang hasilnya itu sama dengan hasil dari 3 kali 19 kali 31. Jadi akan ada banyak sekali apa ya, kemungkinan ya. Jadi kita bisa bikin tabel, kita tulis satu persatu. Bentar. Nah, ini tinggal kita apa ya? Kita cek apakah X dan Y-nya bulat atau tidak. Pertama mungkin kita bisa mulai dari bilangan negatif dulu ya. Ini bisa negatif satu dikali negatif berapa itu ya? 3 dikali 19 dikali 31, 93 dikali 19, berarti 1767 ya. Nah, tinggal kita cek aja sih berapa X dan Y yang memenuhi.
Kalau di sini kayaknya ada ya. Iya, X-nya itu 13. Ya, sebentar, 23 ya. 23 kali 4, 92 ya. Kemudian Y-nya adalah negatif 437. Karena 437 kali 4, 1748. Ya, kemudian kita cek bilangan berikutnya. Negatif 3 dikali negatif 589. Ini jelas tidak ada solusi bulatnya ya. Karena Y-nya, X-nya nanti akan jadi 90/3. Itu nggak ada solusi. Selanjutnya, berapa lagi ya? Negatif 19 dikali negatif 93. 93 dikurang 19, 74. 74, 74 yang nggak bulat ya. Nggak bisa dibagi 4, 74-nya. Nanti 18,5 berarti ini bukan. Artinya di sini nggak ada solusi. Nah, kita gitu terus, kita cek satu persatu. Setelah min 19 dengan min 93, berarti lanjut ke min 31 dengan min 57. 93 dikurangi 31 adalah 62. 62 nggak bisa dibagi 4, berarti nggak ada solusi juga. Nah, terus dibalik, min 57 dengan min 31. Ini X-nya 9 ya. Ya, X-nya 9. Kemudian Y-nya adalah 12 min 3 ya. Oke, lanjut negatif 93 dengan min 19. Y-nya 0, X-nya juga 0. Lanjut negatif 589 dengan negatif 3. Di sini jelas Y-nya tidak akan bulat ya. Bentar. Y-nya bulat ya. Y-nya jadi berapa ya? Y-nya 4 ya. X-nya 496 bagi 4. Min 124. Oke, aman. Kita udah dapat 4 solusi. Seharusnya 8 nanti. Ini tinggal dicek lagi yang lainnya. Yang positifnya ada 1 dengan 1767. 94 dibagi 4 jelas tidak bisa. Berarti ini nggak ada solusi. 3 dengan 589 berarti 24 dengan berapa tuh? 608 bagi 4, 152. Selanjutnya 19 dengan 93, 112 berarti 28, 93 ditambah 112 ya. Iya, 12 berarti 28 juga. Lanjut 13 dengan, sorry, 31 dengan 57. Hmm.
31 dengan 57 ditambah 19 bagi 4, 19. Ini mudah-mudahan nggak ada kesalahan ya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan itu. Lanjut, 57 dengan 31. 57 ditambah 93, 150 nggak bisa dibagi 4, ini nggak ada solusi. Kemudian 93 dengan 19, 93 ditambah 19 tambah 19, 38, berarti nggak ada solusi juga. Tinggal dua lagi yang kita cek, 589 dengan 3, 22 bagi 4 nggak bisa, berarti ini nggak ada solusi. Terakhir 1767 dengan 1. Y-nya 5, sementara 1767 kalau kita tambah dengan 93, 1860 bagi 4, 465. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya benar ya. Ada 8 solusi ya. Solusi bulatnya. Nah, begitu lebih kurang. Nomor 11. Oke, sebelum ditutup karena udah mau azan ada pertanyaan. Min 1767 dengan min 1, Pak. Oh ya, belum dicek ya. Oh iya. Tapi min 1 juga nggak bisa nanti ya. Karena apa? 19 ditambah dikurang 1 kan 18 ya. Y-nya jadi 18/4. 18/4 tidak bulat. Oke. Oke, Pak. Ya, kayaknya cuma ini ya. Jika Y dikurang seper Y sama dengan 3, maka nilai 3/2 Y dikurang setengah Y kuadrat ditambah 10 1/2 adalah titik-titik. Oke.